Halo semuanya, selamat datang di channel Muhammad Badawi. Pada video kali ini, saya akan membantu rekan-rekan semuanya, para pengusaha di Indonesia tentunya, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Banyak sekali rekan-rekan saya juga berdiskusi ya, bagaimana bisa keluar dari situasi yang sulit saat ini, karena pandemi COVID pun juga kita tidak pernah tahu kapan akan selesai. Nah, salah satu rekomendasi yang ditawarkan dari berbagai konsultan, kemudian riset-riset terbaru, itu adalah menggunakan teknologi digital di dalam proses bisnis. Nah, pada video ini ada salah satu bagian dari proses bisnis digital yang sangat basic, yang perlu dilakukan oleh semua perusahaan. Nah, sebelum saya lanjutkan pada video ini, silahkan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe supaya nanti juga mendapatkan notifikasi di video-video berikutnya. Baik, pada cara untuk mengelola konten di penulisan artikel atau yang sering kita sebut sebagai aktivitas blogging di website, itu ada 5 cara yang sangat sederhana yang ingin saya bagikan pada video ini. Yang pertama itu adalah menentukan goal-nya, menentukan tujuannya. Tentunya perbedaan tujuan akan menentukan perbedaan informasi dan gaya bahasa yang ingin disampaikan. Apakah tujuannya itu untuk memberikan informasi terkait produk atau jasa layanan baru, atau juga penulisan ini bertujuan untuk aktivitas-aktivitas promosi atau sales. Nah, di situ tentunya akan berbeda sekali kontennya. Yang kedua adalah membuat kata kunci. Nah, kata kunci ini menjadi penting karena sebelum kita membuat sebuah artikel, maka ada kata-kata kunci yang harus kita tuju. Kata kunci yang kita bidik ini supaya mampu membantu kita untuk meningkatkan efektivitas dari tujuan kita menulis. Nah, yang ketiga adalah penulisan artikel. Nah, jadi menulis artikel di dalam website itu tidak serta-merta kita menarasikan panjang apa yang ingin kita tulis. Tidak begitu, ada tata caranya. Nah, nanti apa aja tata caranya dalam menulis artikel? Nah, terus ikuti video ini. Nah, yang keempat adalah struktur konten. Nah, struktur konten itu juga sangat penting supaya website artikel yang kita tulis itu bisa menjadi nomor 1 teratas di Google misalnya. Sehingga ketika ada audiens atau target konsumen yang ingin mencari tentang jasa atau produk kita di Google, maka Google akan merekomendasikan artikel kita di halaman paling pertama, begitu. Yang kelima adalah konsistensi. Nah, ini sangat penting terlepas dari cara-cara teknis atau strategi yang akan kita gunakan, konsistensi ini tetap menjadi bagian yang utama supaya hasil dari blogging kita akan lebih efektif. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu menentukan goal. Bagaimana sih kita menentukan goal seperti itu? Nah, ada beberapa hal dalam menentukan goal. Itu yang pertama adalah kita perlu menentukan siapa target pembaca kita. Nah, target pembaca dari artikel blog kita siapa? Nah, kemudian bagaimana karakter pasar yang perusahaan kita saat ini bersaing. Nah, tentunya perbedaan karakter pasar itu juga akan menentukan goal kita. Yang terakhir adalah tujuan penulisan. Sebetulnya apa yang akan kita harapkan setelah pembaca atau konsumen melihat penulisan kita, artikel kita, manfaat apa yang akan kita deliver ke mereka, yang akan kita sampaikan supaya efektif diperoleh oleh para konsumen. Baik, yang pertama adalah target pembaca. Nah, target pembaca ini ada beberapa alternatif yang bisa kita klasterkan ya, kita tentukan. Yang pertama umur. Nah, sebetulnya pembaca artikel website kita itu di rentan umur berapa? Nah, itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Kalau umurnya adalah umur muda, misalnya 20 sampai 30 tahun, maka gaya bahasanya pun juga akan berbeda dengan umur 31 sampai 40 tahun begitu. Sehingga
umur ini menjadi bagian yang penting. Berikutnya adalah jenis kelamin atau juga gender ya, bisa diperhatikan, sehingga gaya penulisan maskulin atau feminim misalnya itu juga perlu dipertimbangkan. Yang ketiga adalah wilayah geografis, negaranya. Nah, kalau target kita adalah negara Indonesia, maka menggunakan bahasa Indonesia saja sudah cukup. Tapi kalau penjualan website kita itu sudah sampai kepada target internasional, maka gaya bahasa pun juga bisa dibuat dalam dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris misalnya. Berikutnya adalah pendidikan. Nah, siapa target pembaca kita dari aspek level pendidikan? Apakah level pendidikan tinggi? Nah, misalnya dari S1 sampai S3 misalnya. Atau aspek pendidikan ini bersifat general misalnya, tidak begitu memperhatikan aspek pendidikan karena contohnya seperti menjual makanan, misal restoran. Nah, aspek pendidikan ini mungkin tidak begitu berpengaruh karena kalau berbisnis kuliner, maka soal rasa, selera itu menjadi yang paling utama. Nah, berikutnya adalah pendapatan. Nah, ini kalau aspek kuliner mungkin pendapatan bisa menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi. Oke, berikutnya adalah karakter pasar ya. Nah, di karakter pasar ini kita bisa melihat sebetulnya karakter pasar dari bisnis kita itu di mana? Apakah masuk di red ocean atau di blue ocean? Nah, apa perbedaannya? Kalau red ocean itu sudah banyak sekali pesaing yang ada di pasar atau industri yang sedang kita jalankan. Nah, sehingga kita nanti harus bersaing dengan berbagai macam perusahaan yang lain yang menjual produk atau jasa yang sama dengan kita. Sehingga di sini terkadang saya melihat ada strategi perang harga misalnya, diskon besar-besaran. Nah, ini sangat penuh tantangan juga kalau Anda bermain di red ocean atau Anda bermain di blue ocean. Nah, di blue ocean ini Anda mungkin menjadi satu-satunya mungkin ya, satu-satunya perusahaan yang bergerak di sektor tersebut. Nah, sehingga Anda lebih mudah di dalam menulis artikel itu atau mentarget viewer dari pembaca artikel Anda. Berikutnya, Anda juga bisa melihat karakter pasar dari sisi persaingannya. Ini bisa monopoli atau persaingan bebas. Begitu. Yang memang menjadi tantangan terberat adalah kalau kita bermain di red ocean atau persaingan bebas ya. Karena pastinya artikel konten blogging di website-website perusahaan pesaing itu sudah masif, sehingga cara kita untuk masuk di halaman pertama Google atau meng-attach konsumen yang kita target itu akan lebih berat caranya. Oke, berikutnya yaitu adalah tujuan penulisan. Itu dampak apa yang sebetulnya ingin kita sampaikan kepada pembaca. Ada beberapa contoh ya yang selama ini bisa kita cek di berbagai perusahaan ketika mereka menulis artikel. Yang pertama, bisa saja mereka menulis artikel itu adalah untuk memberikan informasi produk atau layanan baru. Nah, ketika launching produk baru atau layanan baru, maka harus ada manajemen atau mengelola konten di website tersebut supaya informasi terkait produk atau layanan itu bisa tersampaikan kepada konsumen. Nah, berikutnya adalah informasi kegiatan. Seperti perusahaan melakukan IPO, initial public offering misalnya, sahamnya dijual ke publik, itu sangat penting. Atau juga perusahaan supaya mendapatkan citra positif dari masyarakat ketika mereka melakukan program-program CSR. Nah, kegiatan tersebut di blow up di blogging atau di blog website perusahaan supaya diketahui oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah pemegang saham dan juga masyarakat secara umum. Nah, berikutnya tujuan dari penulisan artikel adalah promosi. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ketika kita melakukan promosi atau aktivitas penjualan, itu gaya bahasa yang ditujukan di dalam penulisan artikel itu harus persuasif, ya, harus menjadikan konsumen itu betul-betul jatuh cinta pada produk yang kita tawarkan begitu. Nah,
setelah dari kita menulis konten, maka kita bisa melanjutkan ke sosial media kita. Kita share di YouTube misalnya, kita share kalau di YouTube tulisan yang kita sampaikan di artikel itu bisa kita voice kan ya, di audiokan begitu. Atau kita juga lanjutkan ke Instagram misalnya, foto-foto, kemudian bisa juga di sosial media yang lain. Dan itu nanti satu terintegrasi yang muaranya nanti berawal di dalam artikel website. Oke, berikutnya adalah tujuannya adalah bisa jadi adalah knowledge sharing atau berbagi ilmu pengetahuan. Pada tujuan yang keempat ini seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa. Nah, sebelum konsumen itu menentukan pilihannya untuk mengikuti training misalnya di perusahaan Anda, atau konsumen itu ingin menentukan pilihannya meng-hire konsultan Anda misalnya, maka ada beberapa ilmu pengetahuan yang perlu disampaikan ke publik, terutama ke target konsumen, sehingga target konsumen itu akan trust, ya, akan percaya bahwa ketika mereka mengikuti training atau mereka meng-hire Anda sebagai konsultannya, mereka akan lebih trust. Nah, ketika trust itu mereka yakin dengan Anda, maka keputusan untuk memilih itu akan ditujukan kepada perusahaan Anda. Nah, berikutnya itu adalah kata kunci. Nah, kalau kita lihat ada beberapa kata kunci yang perlu kita target ya. Tidak serta-merta ketika kita membuat artikel, kita menulis menarasi bebas. Tidak begitu. Kita perlu menentukan sebetulnya kata kunci apa saja yang harus kita target. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama Google Trend, yang kedua Google Search. Ini sangat simpel. Semua pengusaha di Indonesia bisa menggunakan dua alat ini. Oke, bagaimana cara kerja kita melihat Google Trend misalnya? Nah, mari kita cek di Google ya. Oke. Nah, kita sudah di halaman Google. Sebelum saya cek di Google Trend atau Google Search ini, silahkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kita ke Google Trend. Kita bisa cek Google Trend. Sorry, typo. Ini bisa cek di googletrend.co.id. Nah, kita setting dulu. Yang pertama tentunya kalau pasar kalian adalah Indonesia, maka tentukan negaranya adalah Indonesia. Nah, kita cek misalnya kalian punya bisnis kuliner misalnya, punya restoran, jual apa? Jual nasi goreng misalnya. Oke, kita ketik di sini, nasi goreng. Nah, kita bisa kategori, bisa kita cek di food and drink, ya, makanan dan minuman. Ini tren dari 12 bulan terakhir. Nah, ternyata ada peningkatan ya di dalam Google Trend ini, ada beberapa peningkatan orang-orang yang mencari nasi goreng begitu. Ini ada datanya, orang mencari keyword nasi goreng. Oke, kita bisa lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada beberapa wilayah di Indonesia yang mencari nasi goreng. Misalnya ini di Yogyakarta, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, seperti itu. Dan ternyata memang nasi goreng ini salah satu makanan yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh kata yang related atau berkaitan dengan nasi goreng. Yang pertama, bumbu nasi goreng simple. Nah, ini breakout. Ini jadi pencariannya luar biasa tinggi. Kemudian ada lagi resep nasi goreng jadul. Nah, ini meningkat 3.650% ya. Kemudian juga ada resep nasi goreng babat. Nah, ini beberapa kata kunci yang bisa Anda pertimbangkan di dalam menyusun artikel. Nah, misalnya restoran Anda menjual nasi goreng Jawa misalnya, nasi goreng yang dimasak dengan arang itu, atau nasi goreng Hong Kong ya misalnya. Nah, bisa Anda menggunakan keyword ini, misalnya bumbu nasi goreng simple, atau begini, bumbu nasi goreng Hong Kong simple, begitu. Sehingga kata kunci yang Anda target ini akan membantu artikel Anda menjadi nomor 1 di Google dan bisa ditemukan oleh target konsumen Anda, begitu.
Nah, selanjutnya kita juga bisa cek menggunakan Google Search ya. Nah, contohnya begini, kita ketik aja nasi goreng, kita enter. Nah, sini. Oke. Nah, Google ini akan memberikan rekomendasi kepada Anda ketika diketik nasi goreng. Di sini ada beberapa referensi. Pertama, ada resep nasi goreng Jawa. Ini tadi saya sebut ya. Kemudian ada resep nasi goreng spesial, resep nasi goreng sederhana. Dan semua keyword ini ya itu adalah orang-orang menelusurinya yang berkaitan dengan nasi goreng. Sehingga Anda bisa menggunakan referensi dari kata kunci ini ke dalam pengembangan narasi di website Anda, di blog resep Anda. Selain dari referensi keyword yang atas ini, Anda bisa lanjutkan ke bawah, ya. Di bawah, misal nasi goreng tadi, kita lanjutkan ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa juga referensi yang diberikan oleh Google. Ya, Anda bisa menggunakan semua referensi ini, mulai dari resep nasi goreng, resep nasi goreng ala, ini ala apa ini? Misal ala Chef Juna misalnya, atau juga ada resep nasi goreng telur, resep nasi goreng pedas, seperti itu. Nah, kata-kata ini yang perlu Anda tulis di dalam konten artikel Anda. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, gimana? Sangat mudah kan untuk menentukan kata kunci yang perlu Anda gunakan dalam membuat artikel. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini adalah penulisan artikel. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam penulisan artikel. Ya. Yang pertama, perlu dibuat outline. Nah, jadi sebelum menulis artikel, Anda harus sudah menentukan kira-kira mau menulis apa saja. Nah, contoh kasus seperti ini. Jadi sebelum Anda menarasikan paragraf, Anda membuat outline. Misalnya, paragraf pertama, sebetulnya Anda ingin menulis apa di paragraf pertama. Paragraf kedua, Anda ingin menulis apa. Sampai kepada paragraf terakhir. Ini contoh kasus kalau Anda ingin menyusun 7 paragraf. Sehingga setiap paragraf harus ada outline-nya, ingin menulis apa. Gitu. Nah, berikutnya itu adalah menggunakan kata kunci yang sudah Anda peroleh di tahapan kedua tadi. Kata kunci tersebut diulangi sebanyak 15 kali, minimal 15 kali. Ya. Kenapa 15 kali? Karena ini bisa memudahkan artikel Anda dalam keyword yang Anda target itu didapatkan atau ditemukan oleh konsumen Anda. Nah, ini saya ada satu contoh praktis ya dari website saya mengulangi keyword itu berkali-kali. Nah, kita cek di website saya. Nah, kita kembali lagi ke Google, kita cek. Saya ada beberapa artikel blog saya yang itu juga menjadi ranking pertama di Google ya. Kita cek misalnya saya menulis artikel terkait matrik IV-EV. Matrik IV-EV misalnya. Ini kalau rekan-rekan mahasiswa atau konsultan yang menggunakan matrik IV-EV pasti akan mencari di sini. Nah, oke, ini saya kalah dengan jurnal UNJ gitu. Nah, ini website saya, muhammadbadawi.com. Saya mentarget yaitu matrik IV-EV dan ini nomor 2 di Google. Nah, kita cek ya, berapa banyak saya menggunakan kata IV-EV itu di dalam artikel ini. Nah, kita lihat, kita search di sini, kita ketik EV misalnya. Berapa kali saya mentarget keyword ini? Oh, sorry. Oh, sorry, tadi salah teknis. Nah, ini EV. Nah, saya mengulangi ada 26 kali ya. Teman-teman, jadi nanti ketika mentarget sebuah keyword itu harus diulangi berkali-kali. Ini ada 26 kali. Saya mengulangi kata EV. Nah, sehingga bisa menjadi halaman pertama di Google. Nah, oke, apa berikutnya? Kita cek. Nah,
Berikutnya adalah jumlah kata, minimal 1000 kata ya, teman-teman ya. Jadi minimal adalah 1000 kata. Kenapa 1000 kata? Karena itu akan memudahkan juga artikel kalian dipahami oleh Google bahwa ini artikel yang berkualitas. Terlebih lagi ketika itu sudah banyak yang membaca, maka akan memudahkan sekali artikel Anda akan diketahui oleh target konsumen. Nah, kalau artikel saya tadi itu kurang lebih ada 1.500 kata. Sehingga sangat mudah menjadi ada di dalam halaman pertama Google dan mudah ditemukan. Kemudian Anda juga perlu menggunakan tag ya. Nah, apa itu tag? Jadi tag itu ibaratnya kita membuat beberapa artikel ya. Kemudian kita membuat tag-tag yang sama sehingga nanti tag tersebut akan refer kepada artikel-artikel yang lain. Nah, contohnya seperti ini susunannya ya. Jadi tadi saya menunjukkan artikel saya ya. Seperti ini. Jadi yang pertama pasti adalah judul artikel. Kemudian ada paragraf 1 sampai paragraf 7 misalnya. Ini ada kurang lebih minimal 1000 kata. Ya. Kemudian ada keyword. Nah, keyword yang Anda target itu silahkan diketik di sini, diketik ulang. Nah, keyword-keywordnya apa saja? Mulai keyword 1, keyword 2, sampai terakhir. Nah, misalnya Anda mentarget dalam satu artikel itu ada 5 keyword, ya semua keywordnya ditulis. Berikutnya adalah tag. Nah, tag ini juga penting. Tag 1, 2, 3, 4. Sehingga artikel Anda akan refer ke artikel yang lain yang Anda tulis dengan tag yang sama. Begitu. Nah, ini akan memudahkan juga. Oke, berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi kita juga selain ngetik menulis tag-nya, kita juga menulis keyword-nya. Berikutnya adalah bahasa yang mudah dipahami. Nah, jadi konsumen itu tipe orang yang sebetulnya tidak mau ribet. Ketika Anda jualan produk atau jasa, maka bahasa yang Anda gunakan semudah mungkin bisa dicerna oleh target pembaca. Sehingga bahasa yang digunakan haruslah bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Nah, berikutnya adalah hindari penulisan kata yang salah. Jadi tidak ada grammatical error. Sehingga spelling error itu juga tidak ada. Dicek ulang. Kalau perlu Anda punya partner atau rekan kerja, tulisan Anda itu disuruh membaca ulang. Seperti itu. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini juga ditentukan. Kita cek kembali di tahapan pertama, penentuan goal. Siapa sebetulnya target membaca Anda? Kalau target membaca Anda adalah anak-anak muda, maka gaya bahasanya pun juga gaya bahasa anak muda. Jangan sampai target membaca Anda itu misalnya adalah orang-orang di umur 20 sampai 30 tahun, anak-anak milenial. Itu menggunakan gaya bahasa yang sangat formal. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari preferensi pembaca. Oke, kita lanjut ke tahapan keempat. Nah, tahapan keempat ini adalah menentukan struktur konten. Ya, apa itu struktur konten? Nah, struktur konten itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menentukan dulu rencana judul artikelnya itu apa saja. Nah, judul artikel itu sangat penting ya. Jangan sampai Anda menulis artikel, kemudian besoknya nulis artikel lagi, besoknya menulis artikel lagi, yang antara satu artikel dengan artikel yang lain itu tidak related. Nah, kalau tidak related, maka Anda akan kesulitan untuk menjadikan artikel Anda ini menjadi nomor 1 di dalam pasar yang Anda bidik. Nah, lalu bagaimana supaya saling terhubung? Nah, kita juga untuk bisa menghubungkan satu dengan yang lain, maka perlu disusun struktur konten, ya, yaitu konten utama dan konten penunjang. Kurang lebih seperti ini. Ada konten utama, lalu ada konten penunjang. Yang konten penunjang ini refer atau merekomendasikan kepada konten utama. Contohnya begini. Nah, kalau kita bicara susunan judul, maka sebelum Anda menulis, Anda juga teman-teman ini perlu membuat susunan judul ya, mulai jadi judul artikel utama apa, judul artikel utamanya, kemudian teman-teman juga langsung juga artikel utama ini didukung oleh artikel pendukung ya, apa saja judulnya, sampai seterusnya. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, kita cek nih di strukturnya. Contohnya seperti ini. Tadi kita sudah cek di Google Trend
soal nasi goreng misalnya. Nah, misalnya perusahaan saya adalah restoran, ya. Perusahaan teman-teman adalah restoran di Surabaya. Nah, menu utamanya adalah nasi goreng. Nasi goreng paling enak di Surabaya. Ini adalah artikel yang Anda bidik. Sehingga konsumen di Surabaya sekitarnya misalnya, atau turis atau wisatawan yang berkunjung ke Surabaya dan mereka ingin makan nasi goreng, mereka akan cari di Google misalnya. Kemudian mereka akan menemukan artikel dari restoran Anda. Ini misalnya restoran A. Nah, ada artikel yaitu mengupas nasi goreng paling enak di Surabaya, sehingga mereka akan ngeklik ya, mereka akan memilih artikel ini untuk dilihat reviewnya dan mereka akan menentukan preferensi atau pilihannya kepada restoran Anda. Nah, bagaimana artikel ini bisa menjadi artikel yang pilihan di Google? Nah, artikel utama Anda yaitu adalah nasi goreng paling enak di Surabaya. Maka Anda juga perlu membuat artikel-artikel pendukung. Ya. Contohnya, tadi saya lihat di Google Trend ada namanya bumbu nasi goreng. Kemudian ada juga resep nasi goreng babat. Kemudian juga ada resep nasi goreng jadul. Nah, ini kita jadikan sebagai judul-judul pendukung artikel. Nah, di dalam artikel ini itu juga menggunakan kaidah yang sama ya, yaitu minimal 1000 kata, menggunakan keyword-keyword yang ditarget. Nah, dalam artikel pendukung ini Anda perlu merefer, jadi merekomendasikan artikel utama. Misalnya ada di bagian bawah itu sumber misalnya. Nah, sumber ini link link dari artikel utama ini perlu di copy paste di sini. Nah, sehingga ini akan merefer. Dalam aspek dalam praktek realnya biasanya kita akan bertanyakan ke teman kita, di mana sih restoran yang paling enak di Surabaya? Anda tanya ke teman-teman, refer ke restoran tertentu. Nah, di dalam digital pun juga seperti itu. Nah, sehingga di setiap artikel pendukung Anda perlu menampilkan sumber informasinya, web linknya di copy paste di sini, yaitu refer ke judul utama. Pun sama juga di dalam judul pendukung lainnya. Nah, Anda perlu menulis sumbernya. Sumbernya ditulis di sini. Nah, di dalam judul pendukung, artikel pendukung di layar pertama ini lebih baik juga diikuti oleh artikel pendukung berikutnya. Nah, ini akan refer ke sini, ini akan refer ke sini, begitu seterusnya. Dan lebih baik juga pada layar kedua itu juga langsung refer ke sini. Nah, sehingga antara satu artikel dengan artikel yang lain ini saling mensupport. Nah, seperti itu. Ini saling mensupport. Sehingga nanti judul utama Anda, yaitu artikel utama yang ditarget nasi goreng paling enak di Surabaya, itu bisa menjadi artikel yang paling direkomendasikan oleh Google, sehingga target konsumen Anda akan merasa terbantu untuk menemukan restoran Anda. Kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir. Nah, tahap terakhir ini yaitu adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu apa? Yang pertama, konsistensi menulis ya. Jangan sampai ketika kita menulis lalu kita nulisnya lagi tahun depan misalnya. Nah, itu tidak bagus. Jadi, menulis artikel Anda bisa menggunakan platform CMS ya, Content Management System. Itu harus konsisten. Misalnya setiap hari dalam satu pekan Anda memilih hari misalnya Selasa. Nah, timingnya ya. Misalnya Anda memilih hari Selasa. Maka pekan kedua, maka juga hari Selasa lagi. Hari ketiga, pekan ketiga juga hari Selasa lagi. Seperti itu. Nah, apa aja CMS yang bisa Anda gunakan yang seringkali dipakai seperti yang saya pakai itu WordPress. Kemudian ada teman-teman yang lain juga pakai Wix, Joomla begitu. Nah, yang paling sederhana Anda bisa menggunakan Blogger ya dari email Anda. Anda bisa cek Blogger di email. Di sana ada fasilitas blog sehingga Anda bisa pakai platform ini untuk membantu Anda dalam membuat website perusahaan. Nah, kurang lebih begitu beberapa cara yang saya share. Nanti untuk konten dari PPT ini akan saya share di kolom deskripsi. Silahkan Anda bisa download di kolom deskripsi begitu. Nah, untuk
untuk mengikuti konten berikutnya, silahkan Anda subscribe ya, dan aktifkan tombol lonceng supaya ketika ada notifikasi dari program tutorial bisnis dari saya, dari Muhammad Badawi, Anda bisa mengikutinya lagi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.